Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 K2 Sistem Transportasi ingin mempresentasikan tentang evaluasi operasional bus kampus di IPB University. Itu bagaimana sih cara pengumpulan data, terus metodenya, terus teknis untuk analisis dari kelompok 7 itu bagaimana? Ini kita akan lanjutin. Oke, jadi ini ada anggota kelompok dari kita. Ada saya sendiri, Jeron. Ada Raffi Fatrisa. Ada Rivaldi Ramadan. Ada Ayu Pratnya. Ada Yasmin Pradipta. Najala Kausar, sama Sofi Hairani. Oke, kita tahu ya kalau misalnya bus kampus ini disediain buat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mendukung mobilitas mahasiswa dalam kampus, dan juga ada pada studi pendahuluan sebelumnya, namun itu di kampus lain, bahwasanya penyediaan bus kampus itu buat menekan jejak karbon juga sebenarnya. Tetapi kondisi situasi sekarang itu ternyata penuh kendala gitu, tidak sesuai apa yang tidak sesuai ekspektasi gitu. Dengan waktu operasional bus yang tidak menentu, mahasiswa yang tanpa kendaraan pribadi itu mengalami kesulitan mobilitas, dan juga ada titik pemberhentian bus belum sepenuhnya strategis. Nah, penuh kendala ini itu dilangsungkan oleh beberapa responden kita gitu yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, silahkan. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis penyebab masalah apa saja yang terdapat dalam layanan transportasi di bus kampus ini. Yang pertama yaitu dari sisi waktu operasional. Jadwal bus saat ini itu belum menyesuaikan pola mobilitas mahasiswa, terutama pada jam-jam sibuk seperti pagi dan sore hari. Selain itu, tidak adanya penyesuaian khusus di jam padat sehingga armada yang terbatas semakin membatasi fleksibilitas layanan. Yang kedua yaitu terkait jumlah armada yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa pertumbuhan jumlah mahasiswa yang tidak diimbangi dengan penambahan armada bus, ditambah lagi belum adanya sistem manajemen kapasitas yang menyesuaikan kebutuhan penumpang, akan melakukan perencanaan operasional ini belum mengacu pada data kepadatan aktual, sehingga menyebabkan terjadinya masalah. Yang ketiga yaitu adanya masalah pada sistem monitoring dan informasi layanan. Saat ini belum tersedia informasi jadwal dan estimasi kedatangan bus secara real time. Akibatnya, mahasiswa kesulitan mengetahui posisi bus dan waktu tunggu, serta informasi perubahan rute atau jadwal belum tersosialisasi dengan baik. Yang terakhir yaitu dari sisi keramahan lingkungan, implementasinya masih belum optimal, sehingga armada belum sepenuhnya rendah emisi, belum ada rencana yang jelas untuk beralih ke bus listrik, dan integrasi dengan konsep Green Campus juga masih terbatas. Jadi secara keseluruhan, permasalahan ini tidak hanya terkait operasional, tetapi juga perencanaan, teknologi, dan keberlanjutan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya next. Boleh di next slide. Ya. Oke, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus. Studi kasus ini berfokus pada evaluasi layanan bus kampus di IPB University melalui kuesioner digital yang dilakukan kepada seluruh sivitas akademik IPB. Latar belakang dilakukannya survei latar belakang dilakukan survei ini karena keluhan mahasiswa terkait menilai kualitas pelayanan, efektivitas operasional, dan kontribusi terhadap mobilitas serta keberlanjutan lingkungan kampus. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif melalui kuesioner Google Form yang disebarkan kepada beberapa mahasiswa 60, 61, dan 62 IPB University. Instrumen berupa kuesioner tertutup dengan skala Likert 7 pertanyaan utama serta satu pertanyaan terbuka buat memperoleh saran kualitatif. Dan terdapat 13 responden 6 dari angkatan 60, 16 responden dari angkatan 61, dan yang terakhir 13 responden dari angkatan 62. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya hasil analisis menggunakan metode kuantitatif melalui penyebaran kuesioner pada evaluasi operasional bus kampus di IPB University diperoleh hasil sebagai berikut. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu mengenai waktu operasional bus. Apakah sudah sesuai atau belum sesuai dengan kebutuhan mobilitas mahasiswa? Di, di sini diperoleh 43% mahasiswa menyatakan bahwa
waktu operasional bus itu sudah sesuai dengan kebutuhan mobilitas mahasiswa. Nah, selain itu, terdapat juga 7% yang menyatakan bahwa waktu operasional bus kampus itu masih belum sesuai dengan kebutuhan mobilitas mahasiswa yang ada di PB University. Kemudian yaitu untuk yang kedua, pertanyaan mengenai jumlah armada bus kampus ini telah memadai untuk melayani seluruh aktivitas warga. Sebagian besar mahasiswa, yaitu sebesar 31% mahasiswa menyatakan bahwa jumlah armada bus kampus itu masih cukup memadai gitu. Kemudian yang ketiga yaitu titik pemberhentian di bus kampus telah ditempatkan pada lokasi yang strategis dan mudah dijangkau, dengan hasil 48% mahasiswa menyatakan bahwa mahasiswa cukup setuju dengan titik pemberhentian bus kampus ini telah ditempatkan pada lokasi yang strategis dan mudah dijangkau. Oke, selanjutnya untuk fasilitas dan kondisi bus kampus ini, mahasiswa dari IPB University ini juga menyatakan bahwa eh, untuk fasilitas dan kondisi bus kampus ini cukup memadai, yaitu dengan skala 3 dengan respon mahasiswa yaitu sebesar 33% mahasiswa. Nah, kemudian keberadaan bus kampus apakah sudah membantu mahasiswa yang tidak menggunakan kendaraan pribadi untuk mobilitas sehari-hari? Bisa dilihat pada hasil survei kita itu sebagian besar mahasiswa yaitu sebesar 55% mahasiswa menyatakan bahwa keberadaan bus kampus ini sangat membantu mereka dalam mobilisasi di dalam kampus. Dan yang terakhir yaitu pertanyaan utamanya mengenai sistem transportasi bus kampus, apakah telah mendukung mengenai komitmen IPB sebagai kampus berwawasan lingkungan atau yang biasa disebut dengan Green Campus. Eh, di sini dapat terlihat bahwa 43% mahasiswa menyatakan bahwa eh, transportasi bus kampus ini sudah cukup, bahkan mereka setuju bahwasannya eh, ini mendukung program Green Campus dari IPB University. Nah, secara keseluruhan analisis kuantitatif ini sebenarnya menunjukkan bahwa operasional bus kampus di IPB University itu sudah berjalan cukup dengan baik. Nah, tapi di sini masih diperlukan optimalisasi pada beberapa aspek utama, khususnya pada jumlah armada, ketepatan waktu operasional, dan juga pemerataan halte. Buat solusi yang udah ada itu, di IPB itu udah menyediakan fitur tracking bus yang ada di PBM. Terus juga IPB juga ada eh, penambahan unit bus baru. Kemudian ini tuh solusi yang ditawarkan itu kan fitur tracking bus secara real time dan menambah jumlah unit bus kampus. Dengan adanya fitur tracking ini, mahasiswa itu bisa mengetahui posisi bus secara langsung sehingga waktu tunggu jadi lebih efisien dan layanan bus lebih mudah terjangkau. Terus selain itu penambahan unit bus juga dapat mengurangi kepadatan lalu lintas yang ada di kampus, mempercepat waktu tunggu serta memperluas cakupan rute layanan di kampus sehingga mobilitas mahasiswa itu menjadi lebih nyaman dan lebih efektif. Nah, berdasarkan dari solusi-solusi yang sudah diterapkan, yang sudah diberikan oleh para operator yang mengoperasikan bus kampus ini, kita juga menawarkan beberapa solusi tambahan yang bisa meningkatkan dari operasionalitas dari bus kampus IPB University. Yang pertama itu ada optimalisasi rute kampus yang diterapkan dengan cara eh, rute dari bus itu sendiri dievaluasi ulang dan juga dipetakan ulang. Terus juga rutenya bisa diperbaiki dengan di dengan melewati area yang tingkat permintaannya yang tinggi seperti area-area fakultas juga dan juga kantin. Selanjutnya itu ada solusi pengaturan jadwal operasional lebih efektif. Nah, diterapkannya itu dengan disesuaikannya jadwal operasional dengan jam sibuk mahasiswa. Dan juga interval dari waktu kedatangannya itu dibikin lebih teratur. Kedatangan dari busnya itu ke halte yang dituju. Nah, juga selanjutnya itu ada penerapan sistem tracking yang real time. Sebenarnya fitur ini tuh sudah ada, tetapi
terkadang masih ada kendala kadang tidak sesuai, tidak tepat gitu dengan kondisi sebenarnya di situ sampai atau enggak. Nah, eh, hal itu bisa diterapkan, bisa diperbaiki dengan cara kita juga menambahkan informasi waktu dari kedatangan bus tersebut di halte yang dituju. Oke, untuk kesimpulan dari proyek kami, evaluasi operasional kampus IPB itu nunjukin adanya kendala pada jadwal yang tidak menentu, kurangnya sistem monitoring real time, dan juga keterbatasan armada yang tidak sebanding dengan jumlah mahasiswa. Masalah ini tuh menghambat mobilitas mahasiswa dan belum optimalnya konsep green campus tadi. Nah, solusi utama yang ditawarkan adalah penerapan sistem tracking lokasi secara real time, penambahan unit armada, serta optimalisasi rute dan jadwal yang disesuaikan dengan jam sibuk mahasiswa. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.